Oke. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke materi pecahan parsial gitu. Masih salah satu dasar yang perlu kita pelajari ya, ada yang disebut dengan pecahan parsial. Tentu saja kalau teman-teman sudah mengambil kelas pengantar sistem kendali atau teman-teman ingin melihat kelas pengantar sistem kendali, teman-teman bisa lihat video saya ya di playlist pengantar sistem kendali. Di situ juga ada. Di situ sudah saya jelaskan tentang pecahan parsial. Nah, kali ini kita akan sedikit mengulas begitu ya, apa itu pecahan parsial ya, dan kenapa. Penjelasan panjangnya sudah ada di pengantar sistem kendali. Teman-teman bisa melihat videonya di playlist saya. Tapi di sini kita akan lebih ke bagaimana cara kita menghasilkan sebuah pecahan parsial dari sebuah transfer function begitu ya. Kalau kita punya sebuah transfer function, terus kemudian bagaimana kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan parsial gitu. Karena terkadang kita akan lebih mudah untuk melakukan analisis ataupun untuk mengubah ke dalam mengembalikan ke ranah waktu atau melakukan proses inverse transformasi ya, itu akan lebih mudah kalau kita pecah dulu dalam bentuk parsialnya ya. Dalam MATLAB kita juga sudah diberikan fungsi yang digunakan untuk mencari pecahan parsial dari suatu fungsi alih. Nah, kita berikan contoh langsung di video ini ya. Contohnya kalau kita punya sebuah fungsi alih yang kita sebut sebagai HS, yaitu S plus 2 per S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 3S. Oke, saya ulangi, HS sama dengan S plus 2 dibagi dengan S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 3S. Nah, fungsi alih HS ini kemudian bisa kita jabarkan ke dalam dua polinomial ya, yaitu polinomial numeratornya dan polinomial denominatornya ya. Nah, maka pertama yang kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu numerator dan denominatornya tersebut. Nah, sebagai contoh kita bisa gunakan matriks polinomial untuk mendeklarasikan numeratornya ya. Karena di sini adalah pangkat tertingginya 1, kemudian pangkat 0, maka kita tulis 1 kemudian 2 ya, sesuai dengan koefisiennya 1 dan 2. Selanjutnya di sini pangkatnya juga sudah urut. Ada S pangkat 3 ini koefisiennya 1, S kuadrat koefisiennya 4, S sendiri koefisiennya 3, dan yang terakhir S pangkat 0 itu adalah koefisiennya 0 karena tidak ada yang, tapi perlu kita tulis ya. Nah, di sini kita tulis 1, 4, 3 dan jangan lupa 0-nya juga. Oke. Ini tadi ya implementasi dari bagaimana kita membuat sebuah polinomial. Sederhana ya. Ini kita gunakan dengan matriks polinomial, dengan cara matriks polinomial. Teman-teman sebenarnya bisa mencobanya juga menggunakan simbol ya. Di sini saya contohkan menggunakan matriks polinomial. Nah, kemudian teman-teman bagaimana kita mendapatkan pecahan parsialnya? Kita gunakan perintah residu gitu ya. Perintah residu. Residu akan meminta dua buah parameter, yaitu numerator dan denominatornya, untuk kemudian diubah menjadi tiga buah parameter, yaitu C, P, dan K. C itu apa? C itu adalah sisa hasil baginya atau residunya. P adalah kutub-kutubnya, poles dari TF-nya tadi. Dan K adalah hasil baginya. Gitu ya. Nanti kita akan dapat C, P, dan K-nya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita pengen melihat fungsi alih atau numerator dan denominator dari sebuah fungsi alih yang dituliskan dalam bentuk CPK, kita juga bisa menggunakan residu, tetapi kemudian kita balik. Parameternya yang kita gunakan sebagai input adalah nilai dari C, P, dan K-nya. Kemudian hasilnya akan kita dapatkan numerator dan denominatornya. Nah, begitu. Maka residu ini kita gunakan sebagai salah satu cara
untuk mendapatkan pecahan parsial dari sebuah fungsi alih. Begitu teman-teman, ini adalah pecahan parsial. Kita lanjut. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang ZPK. Apa itu state space, atau kita tuliskan saja SS begitu ya. Dan apa itu ZPK? SS dan ZPK ini sebenarnya adalah bentuk juga teman-teman, bentuk daripada sebuah model. Nah, biasanya kalau teman-teman bisa tuliskan dalam bentuk fungsi alih biasa, nah kita bisa buat juga dia menjadi model yang lain, yaitu SS atau state space dan ZPK. Mungkin kalau SS teman-teman sudah pernah mendengar begitu ya, terutama di kelas pengantar sistem kendali teman-teman sudah biasa mendengar SS, tetapi mungkin ZPK baru kali ini ya. Oke, kita masuk ke ZPK dulu. ZPK itu apa? Z merupakan zeros biasanya, atau akar-akar yang membuat fungsi alihnya bernilai 0, itu adalah zeros. Teman-teman pasti ingat juga ya di pengantar sistem kendali ya, Z itu adalah zerosnya, zeros gitu ya. Kemudian P adalah poles. Poles apa? Pole adalah nilai atau akar-akar yang membuat fungsi alihnya bernilai tak terhingga, itu adalah poles gitu ya. Nah, tadi Z 0, P adalah poles, K-nya adalah penguatan atau gainnya. Nah, sebuah fungsi alih dalam bentuk TF, misalkan kita tulis HS adalah BS per AS begitu ya. Numeratornya BS, denominatornya adalah AS. Nah, kita bisa ubah dalam bentuk ZPK menjadi seperti ini. K adalah penguatannya, kemudian zeros adalah akar-akar dari denominatornya begitu ya, dari numeratornya atau akar-akar yang menyebabkan fungsi alihnya tadi bernilai 0 gitu ya. Dan P-nya, polesnya adalah akar-akar atau nilai-nilai yang menyebabkan fungsi alih tersebut bernilai tak terhingga. Nah, maka sebuah fungsi alih kemudian bisa dibentuk ke dalam bentuk ZPK dengan cara seperti ini. Nah, di dalam MATLAB teman-teman jangan khawatir, di dalam MATLAB kita bisa membentuk sebuah model matematis tadi menggunakan sebuah fungsi alih maupun menggunakan model ZPK. Kalau kita gunakan fungsi alih, kita perlu menggunakan perintah TF dengan parameternya adalah numerator dan denominatornya gitu ya. TF, numerator, denominator, maka dia akan menghasilkan sebuah fungsi alih dengan numerator dan denominatornya. Kalau kita ingin ZPK dalam bentuk ZPK, ya kita gunakan saja perintah ZPK dengan parameter Z, P, dan K-nya. Dua-duanya ini boleh digunakan dan MATLAB juga mewadahi keduanya. Nah, keduanya juga bisa kita alih bentuk gitu ya, bisa kita silang alihkan gitu ya, bisa kita ubah dari ZPK ke TF maupun TF ke ZPK. Juga sudah diberikan perintah oleh MATLAB, juga sudah disediakan perintah oleh MATLAB. Kalau kita ingin mengubah ZPK ke TF atau fungsi alih, kita gunakan perintah ZP to TF gitu ya. Maka inputnya adalah parameter ZPK-nya dan hasilnya adalah numerator dan denominatornya. Sebaliknya, kalau kita ingin mengubah TF menjadi ZPK, kita gunakan saja TF to ZP. Inputnya apa? Inputnya adalah input dari TF yaitu numerator dan denominator, outputnya adalah parameter ZPK-nya. Cukup sederhana. Itu adalah ZPK dan TF, begitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke polinomial menggunakan simbol gitu ya. Kalau tadi contohnya kita gunakan matriks polinomial, nah kita coba kita berikan sedikit contoh
kalau kita buat polinomial menggunakan simbol. Bagaimana caranya? Sebenarnya sama saja teman-teman. Yang penting adalah kita definisikan dulu simbolnya. Nah, kalau kita ingin mendefinisikan simbolnya misalkan dalam S begitu ya, nah, ya sudah, kita tuliskan dulu simbol S tersebut. Nah, simbolnya kalau tadi adalah dalam tulisan simbol ya, sebagai simbol, kalau ini simbolnya karena dia adalah sebuah transfer function, maka kita definisikan simbol S tadi, huruf S tadi, kita deklarasikan dalam bentuk TF. Maka kita tuliskan saja TF, dalam kurung parameternya adalah S dalam tanda kutip. Dengan demikian kita akan bisa membuat sebuah fungsi alih menggunakan simbol S, begitu ya. Maka selanjutnya kita bisa tuliskan saja sistemnya dalam fungsi alih, yaitu S plus 2 per S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 3S. Dengan demikian S sudah dikenali sebagai fungsi alih, maka MATLAB tidak akan bingung. Nah, kalau kita ingin membuat ZPK, ya sama halnya dengan TF ya. S tadi kita perkenalkan sebagai simbol daripada ZPK. Jadi kita gunakan perintah ZPK dalam kurung simbol S, begitu ya, dalam kurung huruf S dalam tanda kutip. Nah, kemudian kita bisa definisikan saja seperti tadi, atau kalau teman-teman ingin menuliskan dalam bentuk ZPK juga boleh. Nah, itu maka MATLAB sudah akan mengenali bahwa S itu adalah sebuah TF atau S itu sebuah ZPK. As simple as that, begitu ya, sederhana. Kalau teman-teman tadi menggunakan polinomial boleh, kalau ingin menggunakan bentuk simbol juga boleh. Oke teman-teman, cukup sekian ya materi kali ini. Kalau kita lihat memang materinya cukup sederhana gitu ya, tidak terlalu rumit, tetapi sekali lagi bahwa penting atau saya tekankan bahwa materi ini merupakan materi yang penting, merupakan materi yang krusial untuk kita pahami bersama sebagai dasar nanti kita melangkah eksperimen sistem kendali menggunakan MATLAB lebih lanjut begitu. Jadi kenapa? Karena sekali lagi polinomial dalam sistem kendali itu akan sering kita temui. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana cara membuat polinomial di dalam MATLAB. Nah, pada video kali ini kita sudah belajar tentang polinomial dalam MATLAB. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sekian saja materinya. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bermanfaat, menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman dan juga untuk saya, dan menjadi penyemangat kita untuk tetap belajar khususnya dalam bidang sistem kendali. Oke, saya mohon maaf karena masih banyak kesalahan di sana-sini, masih banyak kekurangan dalam video ini, tetapi semoga video ini sekali lagi bisa menjadi penyemangat dan juga penambah ilmu bagi kita bersama. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton juga video-video lain di channel saya, karena memang sebenarnya video-video itu saling berkaitan begitu ya, saling akan menopang satu sama lain, terutama di bidang sistem kendali. Oke, begitu saja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.